tradisi banget ya dari mulai berpakaiannya, dari mulai bahasanya mereka tuh benar-benar bisa menjadi sebuah identitas karena memang kan bahasa Betawi itu macam-macam, logatnya, terus apa mimiknya, gayanya itu. Lenong juga terbagi kan, ada topeng Blantek, ada lenong preman, lenong denes. Tapi bukan berarti hanya untuk orang Betawi aja sih. Yang terpenting memang yang namanya hiburan rakyat kan dia terus beradaptasi kan. Yang pertama ini adalah grup Saksageo. Lenong itu kan bukan hanya logat yang menjadi ciri khas. Dan juga musik pengiringnya juga belum jadi ciri khas yang sangat kuat. Mereka atau kita? Yang terpenting dari lenong itu kan adalah kekuatan improvisasinya. Jadi beda dengan teater kan. Misalnya kita punya tema cerita si Pitung lah ya, Jawara. Di dalam sebuah tim lenong tuh hanya ada benang merahnya aja gitu. Lakonnya siapa, peran ini siapa, terus arah ceritanya kemana, endingnya kemana. Cuman secara alur cerita mereka punya kekuatan improv tersendiri dari masing-masing pemain dan tidak keluar dari benang merah cerita tersebut. Lu jadi orang jangan suka ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi apaan sih? Elah Tia, ngomong ngadi-ngadi maksudnya apaan? Hah? Lo gak tahu? Ngadi itu nama babe gue tahu? Ini nih, tipe orang yang norak. Ciri khas lenong seperti itu, ada tektoknya. Jadi bersautan kan antara penonton dengan si pemain di atas panggung. Walaupun memang penontonnya nggak aktif, justru kalau ditunjukkan lenong malah diciptakan pemain lenongnya itu ada di tengah penonton sendiri, itu sendiri gitu. Karena memang setiap adegan lenong di atas panggung tuh paling 2-3 orang, 4 orang gitu kan. Nah buat mengarahkan alur cerita biasanya itu si orang yang megang benang merah itu biasanya ada di tengah penonton agar alur ceritanya tidak kabur dari benang merah yang mereka maksud gitu. Itulah diciptakan tektok-tektok itu sebagai batasan juga. Oh batasan ini lakon ini ganti ini gitu. Sampai bokirnya itu tektok pantunnya sama orang yang di luar itu yang bilang dalang itu. Misalnya si Eneng yang di bawah panggung si Atep. Oh si Eneng yang cakep. Itu jadi dia memang buat tektok pantun juga. Karena ada beberapa hal di dalam adegan itu yang nggak dikuasai oleh pemain lain juga gitu. Misalnya kayak bokir masuk kayak tudung dari bambu. Yang di luar tuh yang ngaku dalang tuh kok tudung dari bambu? Kalau lo tamu duduk dong di bangku. Itu memang dia punya peran penting di dalam sebuah alur cerita lenong tersebut gitu. Karena kalau si pemeran utama seperti kayak bokir pun juga akan mati, dia nggak bisa mengimprov secara luas karena di sini backupnya ada di luar, ada di bawah panggung itu. Ya misalnya seperti, wah ini udah cukup nih lakonnya kurang keren nih, coba deh diganti dengan yang tadi ngibing itu. Nandak, jadi gini memang ada, dia juga bisa mancing si penonton juga ikut bersuara orang tersebut ya, karena memang biasanya orang tersebut yang sangat memahami alur cerita, arah ceritanya kemana dan lain-lain dan dia sangat sejiwa dengan peran utama di atas panggung itu. Seperti suka ditaruh pok nori di bawah apa gitu. Itu memang memang kekuatan improvisasi ini kan namanya kekuatan improvisasi ya. Orang tuh kan suka berubah emosional pada saat dia di panggung kan. Kadang-kadang dia ada pikiran jadi nggak lucu atau dia lupa atau dia harusnya begini jadi begini. Nah itu. Nah inilah si dalang ini yang jagain agar tetap hidup di atas panggung mereka ini gitu. Tapi yang namanya kesenian ya terus dimodifikasi kan. Iya. Tapi kalau dari mulai awal lenong preman yang pertama kali dibuat oleh Haji Bokir dulu nggak pernah kayak gitu, udah pasti kayak gitu dia. Untuk tektok pantunnya untuk bagaimana merubah alur cerita arahnya kemana itu memang sangat berperan penting si lenong dalangnya itu. Penontonnya ikut bersuara, bagaimana biar lucu mereka dibikin ketawa, buat gitu. Tetap memang itulah hiburan rakyat yang asli kayak gitu. Seperti karakternya orang Betawi, kalau orang Betawi ngumpul 3 orang, seriusnya sedikit, bercandanya banyak. Tapi bercandanya itu sebenarnya dari bercanda itulah pesan moral yang paling kuatnya. Kita masih tetap sih menjaga beberapa hal ya, termasuk nada suara musik, ada musiknya ya di situ. Walaupun pakai biola atau apa. Ini kan hanya mempermudah aja sih sehingga harus pakai gamelan, harus pakai gambang kromong, harus pakai teayan. Nah, ini kan juga menjadi hambatan takutnya. Tapi kan kita dengan perkembangan zaman sekarang kita bisa mengadaptasi dengan alat musik yang lain. Yang kedua juga alur cerita. Masa sih masih cerita alur cerita yang kuno-kuno gitu aja gitu loh. Ya sesuai dengan kaum milenial atau perkembangan zaman sekarang kenapa kita nggak angkat topik itu gitu. Semua sama ya kesenian lain ya. Tinggal bagaimana ya
kita memodifikasi aja sebenarnya. Yang terpenting pesan moral dan kekuatan alur cerita itu bisa menceritakan sesuatu dan dimengerti oleh penonton. Ya tapi tetap aja kita kembali lagi bagaimana lenong itu bisa bikin orang ketawa kan gitu. Biasanya sih kan ada dua hal ya cara penyampaian di ending tuh. Ada yang misalnya nanti ditutup dengan dalam sebuah alur cerita akhirnya di situ peran di panggung tersebut terakhir ada orang yang bijak, misalnya diperankan sebagai Pak RT atau Pak RW, Pak Lurah gitu. Yang pada akhirnya dia menjelaskan nih, tuh makanya tentang kejadian-kejadian apa yang tadi ada di alur cerita tersebut. Yang kedua ada juga narasi misalnya disampaikan oleh ketuanya atau di dalam satu peserta lenong tersebut yang menyampaikan narasi narasi di akhir itu bahwa dia menjelaskan alur cerita begini dari awal sampai akhir ini seperti apa, terus ada pesan buat penonton sehingga kita jadi manusia yang baik atau apalah gitu, pesan-pesan moral kayak gitu sih. Kita tidak stuck lah gitu dalam sebuah pola lama ya kan, lenong harus begini, pakemnya harus begini gitu, yang membuat akhirnya senian rakyat itu tidak berkembang. Seperti tadi, apakah lenong itu hanya bisa dimainkan oleh orang Betawi? Berarti kan yang nonton orang Betawi. Kalau bagi saya, anak Betawi saya bilang itu suatu hal misi yang gagal gitu. Kalau sebuah pertunjukan atau sebuah peran yang dilakukan orang Betawi tapi hanya disukai oleh orang Betawi, harusnya kan kekuatan dari si pemain, kekuatan dari si alur cerita dan mengikuti perkembangan zaman, saya pikir memang sudah seharusnya lenong Betawi bisa dikenal lagi bukan hanya orang Betawi, masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, itu yang terpenting. Kata orang dunia ini panggung sandiwara, tapi nyatanya tanpa cerita. Kata orang dunia ini panggung sandiwara, tapi nyatanya tanpa cerita. Tapi lucunya kenapa ada berita yang selalu ribut soal harga, yang selalu ribut soal harga. Sementara derita tetaplah milik si korban. Sementara derita tetaplah milik si korban. Nyenyang nyenyong, nyenyang nyenyong, nyenyang nyenyang, nyenyong, nyenyang nyenyong, nyenyang nyenyong. Nyenyang nyenyong, nyenyang nyenyong, nyenyang nyenyang, nyenyong, nyenyang nyenyong, nyenyang nyenyong. Tetaplah milik si korban. Tetaplah milik si korban. Tetaplah milik si korban. Ketemu sekarang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Jadi jawab salam emang mesti semangat. Nasi ulam anget-anget makannya pagi di pinggir sumur. Jawab salam itu mesti semangat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat dan panjang umur. Jadi begini, sebelum kita bikin pertunjukan nih, saya juga mau ngucapin salam juga buat penonton. Beli sekuteng di Kampung Keramat, sekuteng dimakan rasanya basi. Selamat datang nih penonton yang terhormat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Udah pasti cakep. Jadi gini bro. Aki-aki ngomongnya bro. Biji karet. Gua ngomong begitu kan gua ngikutin zaman lo. Ketawa. Biar gua tua kan gua bergaulnya sama lo. Ayo. Gua mesti bisa ngimbang. Lah iya dong, gua mesti bisa ngimbangin lu pada. Alah udah. Sekarang begini. Ini sebenarnya gua lagi puyeng. Puyeng kenapa, Be? Kenapa, Be? Dah, gimana gua nggak puyeng?
Gue disuruh mikirin Kali Ciliwung. Hah? Apa yang dipikirin? Kenapa? Iya, padahal kan gue kagak ngerti-ngerti amat urusan Ciliwung, ya kan? Ya. Lah, ya nggak penonton? Iya. Lah, iyalah. Ciliwung itu udah ada yang ngurusin. Siapa, Be? Lah, itu yang namanya PPSU. Ngerti lu PPSU? Kagak. Be. Lu? Kalau nggak salah PPSU itu yang bajunya warna oranye bukan, Be? Nah, iya, bener tuh. Ah. Bener. Cuman ya ada yang tahu nggak kepanjangan dari PPSU? Ada yang tahu? Udahlah, Babe aja pas singkatannya. Ya. Ada yang tahu nggak? Iya, kayaknya tahu deh, Be. Apaan? PPSU adalah kepanjangan dari petugas perasaan sayangnya umum. Pinter kan Ayah, Be? Pinter lo. Stres. Oh, salah lo. Udah gue jelasin aja ya. Enggak, Be. Apaan? Mimin tahu. Apaan? Kalau nggak salah tuh ya, Hmm. petugas penanganan sarana umum. Nih dia baru benar. Salah itu, Be. Lu pinter Min. Jangan kayak dia nih. Nih jangan kayak dia nih. Nama lu siapa tadi? Meilan. Oh, nama lu Melon. Udah. Udah kagak usah kita ribetin soal Ciliwung. Bisa stres kita ya kan? Bener, Be. Bener banget. Ya. Be. Sekarang begini aja. Gua nih mau bikin pertunjukan. Wow, pertunjukan apa tuh, Be? Lenong. Setuju gak lu? Ya udah. Jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama nih buat mempersingkat waktu. Bagaimana kalau kita tonton aja pertunjukannya? Setuju? Ini juga buat penonton di rumah nih. Saksiin ya. Ya, lu setuju semua? Setuju. Oke, kalau begitu, ayo kita saksiin di adegan yang pertama. Aduh, pagi-pagi dapetin beginian mulu. Bre, bantuin gua, Bre. Bisa mati nih gua, Bre. Sopre. Pelan. Mat! Apaan sih lu, Lu berisik mulu lu dari tadi lu. Lu tahu kagak? Gue ini mau bikin TikTok nih, Mat. Kalau misalkan lu berisik kayak gitu, ayo jadi kagak konsen. Bagaimana sih? Lu bawel lu, Bawel lu. Lagian juga gua berisik pakai mulut gua. Emang gua minjem mulut lu. Lah? Ribet lu. Ribet lagi lu. Lu nya berisik bagaimana sih? Kenapa lu nggak suka? Nggak suka. Gue sini lu gelut sama gue lu. Berdiri lu, Mat, berdiri. Berdiri lu sini gelut sama gue lu. Banjir! Ya Allah, banjir! Banjir apaan sih, Mak? Aduh. Nggak dimana sih manjir? Lu yang kebanjiran. Banjir apa, Nya? Lu pada kebanjiran teknologi, tahu? Bentar dulu nya. Ya, dulu lagi. Mau lagi ngomong. Heh, Emang. lu berdua kagak tahu apa fungsinya HP buat apaan, ha? Bisa ya cuma main TikTok doang. Godek-godek pala lu, Mina, udah kayak layangan singit. Heh, lu juga sama. Mampus lu. Main HP teriak-teriak kagak jelas. Kayak kagak waras lu ya berdua. Bukannya bantuin gua ngemping. Babe lu no lagi mau tidur. Ntar kalau babe lu bangun aja lu tau rasa lu berdua. Hah? Lagian lu sih, Mina. Lu sama. Yang itu. Aduh, ini mah. Hah? Ngapa sih lo? Baru juga gue mau tidur. Ada yang urusannya. Ngapa sih? Banjir, Bang. Banjir apaan? Abang matanya kemana sih, Bang? Kagak dipakai apa? Maksud lo apaan? Ono anak ono udah pada keanyut, Bang. Lah kanyut apaan sih, Nya? Bukan pada bantuin gua ngemping, malah kayak orang kesurupan. Bukannya lo kayak orang kesurupan. Reak pagi-pagi. Banjir. Banjir apaan emangnya? Banjir teknologi, Bang. Hah? Maksud lo? Nya, jangan suka nyalain teknologinya. Betul tuh, Nya. Zaman itu kan semakin maju ya, Nya, ye. Berkembang terusnya, kagak bisa kita hindari loh, Nya. Gua mah bukan nyalain teknologi. Lah. Lu pada kagak sadar apa lu pada kesurupan, ha? Gua mah cuma ngingetin. Ngingetin apaan sih lo? Ngingetin lu pada lah. Lah iya apa? Yang kagak siap ngadepin perkembangan teknologi.
Tunggu dulu, Nya. Kagak siap nih, bagaimana tuh? Iya. Dia kagak paham fungsinya teknologi apaan, makanya pada keanyut. Ah, fungsinya apaan? Nih, ya, HP dibikin buat apaan coba? Ah, ya itu buat Facebook. Kalau Mina ya, Mina sih buat TikTok kan ya. Lu! Buat main gamenya. Habis itu ngapain lagi? Habis itu kita kagak ngapa-ngapain lagi, Nya. Yang penting kan hati happy. Itu dia maksud gua. Lu pada kagak siap ngadepin perkembangan teknologi. Baru juga HP doang kagak paham fungsi. Gimana ntar ada mobil terbang? Hah? Make doang bisa, paham fungsi mah kagak. Lu dari tadi fungsi. Emang lu paham? SD aja kagak tamat lu. Paham aja mah, Bang. Lah iya kalau lu paham apaan fungsinya? Nih, fungsi HP satu, buat yang namanya komunikasi. Kedua, buat yang nyari informasi. Nyari informasi. Yang ketiga, buat yang namanya promosi. Gitu, Bang. Cuman gitu doang? Ada lagi. Apaan? Buat melek perkembangan zaman. Biar kagak norak kayak abang. Biar bisa ngimbangin, Bang. Ngimbangin apaan sih maksud lu? Elah, apa dah? Ngomong dah, sama kali Ciliwung. Ah, gua suruh ngomong sama kali Ciliwung. Ada-ada aja lu. Hubungannya apaan? Aduh, bodo amat, Bang. Ayo mau ngirim paket dulu ya. Hah? Lu mau ngirim apaan? Paket emping. Lu mau kirim kemana? Eropa. Lah, Allah, makhluk. Aduhnya, ayo ikutnya. Baik, ayo ke Eropa. Bener-bener dah, gua punya anak. Patah gua ngomong 3 patah dia ngejawab. Kol pokol, tak keprak, peang kemplang, kol sangkul. Begitu kalau berlatih, men. Gimana rasanya? Itu baru saja beberapa gerakan. Seru banget, Cang. Baru beberapa gerakan aja. Badan Jumin udah enak banget. Itulah kelebihan seni pukul Betawi. Adanya cuma di Indonesia. Tahu dari mana, Cang? Emangnya Cang udah pernah keluar negeri? Sampean ini tidak perlu tahu. Saya sudah pernah keliling Eropa. Eropa mana aja tuh, Cang? Jangan banyak tanya sampean. Cukup berlatih saja sudah. Iya, Cang. Soalnya ini seru banget. Pasti seru, men. Nah, sampean ini kan YouTuber. Bagaimana kalau kita kolaborasi saja, men? Maksudnya gimana, Cang? Maksudnya kita bikin saja kolaborasi seni pukul dan K-pop dance. Wah, boleh juga tuh, Cang. Pasti boleh, men. Soalnya ini kontennya menarik. Pasti menarik, men. Kalau udah menarik, ngapain kita bikin? Mending tidur saja di rumah. Iya, Cang. Soalnya ini kontennya langka. Pasti langka, men. Karena adanya ini cuma di sini, men. Iya, Cang. Gimana kalau sekarang kita bikin captionnya? Oh, boleh. Tapi captionnya apaan tuh, Cang? Begini, men. Orang ganteng saja mau jadi kepala cacing. Masa sampean cuma mau jadi buntut ular? Artinya apaan tuh, Cang? Artinya begini. Lebih baik jadi pelopor meskipun cuma sederhana daripada cuma ikut-ikutan. Boleh juga tuh, Cang. Gimana kalau sekarang kita bikin kontennya? Wah, boleh. Tapi jangan bikin konten dulu. Kita bikin saja promonya. Ya udah deh. Yuk. Ini saatnya kita tunjukin bahwa orang asli nggak bisa dianggap remeh. Bener, Tia. Kita harus tunjukin ke mereka siapa yang asli di sini. Mereka atau kita. Bener banget. Nih ya, nyokap bokap kita lahirnya kan di sini.
bokap lahir di Purworejo, mereka kagak tahu kalau nyokap bokapnya itu lahir di Jakarta. Walaupun nenek moyang kita bukan asli Jakarta, tapi yang penting nyokap bokap kita lahir di sini. Loh. Tunggu dulu. Berarti engkong lo nggak lahir di sini dong? Enggak tuh. Kok sama? Sama gimana? Sama. Engkong gue juga nggak lahir di sini. Dia lahirnya di Riau. Oh, kalau engkong gue sih dari Sulawesi. Apa? Sulawesi. Terus. Kita ini orang asli apa bukan? Ya asli lah. Kan yang penting nyokap bokap kita lahir di Jakarta. Bener banget. Mereka kan nggak tahu ini. Berarti kita sama dong. Hah? Sama? Sama gimana? Kakek kita itu kan lahirnya di Jakarta. Nah, iya, bener banget. Nih ya. Walaupun nyokap gue ini lahir di Jogja, terus bokap gue ini lahir di Surabaya. Tapi nih ya, bokapnya nyokap gue itu lahir di Jakarta. Bener banget. Bokap gue kan dari Jambi. Nyokap gue dari Padang. Tapi bokapnya nyokap gue ini dari Jakarta. Itu berarti kakek kita lahirnya di Jakarta. Mereka harus tahu. Mereka nggak boleh tahu. Kalau kakek kita ini bukan asli Jakarta. Tunggu dulu deh. Kenapa? Gimana cara maduin gerakannya? Ih, gue juga nggak tahu. Terus gimana kita bisa menang dong? Kita bisa kalah. Aha, aku tahu. Kita mesti belajar main pukul. Gue tahu. Gue juga tahu tempatnya. Di mana? Pinggir kali. Hah? Pinggir kali? Gak jelas. Kompetisi, kolaborasi, seni pukul, dan K-pop dance. Dari 3.000 peserta yang mengirim formulir, Yang mengirim video 4. dan yang terpilih sebagai finalisnya 3. Nah, Chan, gimana kalau sekarang kita lihat dulu yuk? Hayo kita lihat saja. Grup Sasageo. Yang kedua, grup Kebon Babe. Dan yang ketiga, grup Cibi-Cibi. Nah, gimana Chan? Kalau sekarang kita mulai yuk daripada kuota mereka entar habis. Betul penonton. Nah, sampean jangan sampai kehabisan kuota. Karena acara ini sangat menarik. Dan adanya cuma di Indonesia. Ya udah deh, yuk. Yuk. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지. 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you bye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이젠 너희 하나 둘 셋. How you like that?
Ya udah deh, Cang. Daripada entar kita bingung, mendingan kita selain aja sama penonton. Betul. Guys, jangan bingung ya kalau nggak ada pemenangnya. Betul. Nah, para penonton, sampean saja yang menilai karena kami cuma sebagai penyelenggara. Ya udah, Cang. Bye. Mimin mau nanya dong. Nanya apaan? Itu nggak ketahuan menang kalahnya siapa? Iya, Be. Ada yang menang gitu, Be. Lomba, Be. Iya. Gak usah lah ya, Be ya. Gak usah dikasih tahu yang menang siapa ya. Iya, Apaan tahu sih? aja lomba. Tahu yang namanya lomba itu harus ada menang kalahnya. Iya, gak usah ada yang menang, gak usah ada yang kalah juga gitu. Udah, lu jangan kiri ngomong, kanan ngomong, lama-lama leher gua otek. Udah nggak usah ngomong-ngomong pakai masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Di sini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Lah iya dong. Yang penting kita silaturahmi, betul nggak? Betul. Ambil galah, petik markisa. Markisa tumbuh di pinggir jalan. Menang kalah itu kan biasa. Yang penting kita selalu jaga persatuan. Lu kan tahu nih, kita sama-sama orang Jakarta. Enggak, Be. Saya dari Jogja. Enggak, saya dari Jakarta kok, Be. Kalau saya dari Jambi, Be. Loh, saya dari Palembang, Be. Saya dari Manado, Be. Enggak, Jogja, Jambi, Be. Di Jakarta. Stop. Jakarta, saya dari Jakarta. Stop. Gua kata stop, ngerti nggak pada lo? Apaan sih? Lu dari Jogja, lu dari Padang, lu dari Jambi. Ada yang dari Manado. Itu nggak penting. Ya. Pokoknya mau dari mana aja itu nggak penting. Ya. Naik sepeda dari Kampung Duku, muter-muter sampai ke Setu. Biar kata kita beda suku, kita mesti bersatu. Babe nih ya, dari tadi tuh pantunnya cakep-cakep bener dah. Dah, gua mau dilawan. Itu biar lu pada paham, ya. Jadi nggak ada yang namanya beda-beda suku. Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Ya mangkut-mangkut aja ke burung pelatuk. Kalau kita nggak bersatu nih ya, lidi aja satu kalau dipotek itu patah. Tapi kalau disatuin jadi sapu, itu namanya otak rembes, bersyukur, Apa dong, Be? bersatu. Lah sapu disatuin bersyukur, mana ada? Emang dia dari tadi nih si melon. Udah ya. Jadi yang enak begini. Rasanya enak makan somai. Ya, tukang somainya naik sepeda. Yang paling enak tuh kita damai. Karena damai itu rasanya indah. Lu setuju kan kalau kita damai? Ya, iya, kita mesti cinta damai. Ya kan? Udah. Sekarang nggak ada perbedaan. Mau gimana juga kita mesti bersatu. Nah, sekarang gini aja. Buat menjaga kekompakan dan persatuan kita, bagaimana sekarang kalau kita nyanyi? Setuju? Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama. Musik! Dia sih belum terlalu kenal dalam sama yang namanya Lenong. Karena pas waktu itu dia cuma iseng-iseng aja ngikut gitu, dan taunya Lenong itu enak. Terus selama makin kesini dia suka sama Lenong. Kalau aku tahu Lenong, tapi belum benar-benar masuk ke dalam Lenongnya, belum banyak belajar tentang Lenongnya. Lebih sering ke film-film, sinetron gitu, maksudnya diajarinya gitu. Tapi untuk masuk ke jerumus Lenongnya itu enggak gitu loh. Sedangkan ini kan tentang Lenong ya, tentang Lenong sama perpaduan antara penonton panggung sama penonton film kan yang di kamera. Ini kan tentang Lenong, jadi aku tahu Lenong, tapi tuh belum pernah gitu belajar sama sekali, belum pernah masuk terjerumus ke Lenongnya gitu. Prosesnya kayaknya cukup lama juga. Panjang ini. Gua sama Balatur udah pernah ngobrolin gimana caranya bikin satu konsep Lenong, tetapi materinya
Ya memang kaitannya tidak seperti cerita-cerita Lenong sebelumnya ya. Ya ini kan lebih kepada kekinian. Yang menarik pertama alur ceritanya, terus kekocakan pemainnya juga, kekompakan. Yang menarik banyak banget sih. Kalau menurut dia tuh yang paling menarik yang antara gabungan K-pop sama silat itu bener-bener menarik banget. Karena kita bikin koreografinya tuh ya pokoknya imajinasi kita keluar. Digabung sama silat, buat koreo digabung sama silat sempat kaget gitu loh, lumayan kaget karena buat Korea itu nggak gampang gitu loh, nggak gampang. Aduh, aku harus mikir apa ya Koreanya gimana ya, terus silatnya gimana ya, kan emang udah pernah diajarin juga sebelumnya. Oh silatnya gerakannya itu, nah bingung kan. Aku tuh ngeliat videonya, belum dihafalin juga sih, belum dihafalin terus dilihatkan videonya. Kira-kira silatnya enaknya dimasukin di bagian yang mana ya? Itu kan gabungan antara dance, K-pop sama silat. Jadi bingung nih gimana nih gabungin kedua itu, gabungin di antara kedua itu tuh kayak nempatinnya gimana, posisinya gimana gitu. Nah habis itu Kadian ngomong nih, coba deh kita kayak gini gitu. Ya kalau untuk disumbangkan ya kita juga kan yang namanya proses latihan atau ini kan apa yang saya tahu atau apa yang saya bisa, ya itu yang saya sampaikan gitu. Kita nggak boleh masuk terlalu dalam ke dunia teknologi gitu, karena yang harus mengendalikan HP itu diri kita, bukan HP yang mengendalikan kita.